Cek cek. Oke, bisa terdengar suara saya teman-teman? Bisa, Pak. Oke, baik kita mulai tutorial webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tutorial webinar yang kedua ya berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer pada Universitas Terbuka. Pada tutorial webinar yang kedua ini nanti saya akan berfokus pada pembahasan tugas 1 ya. Kemarin saya cek untuk tugas 1 itu teman-teman mengumpulkan baru ada 3, sedangkan batas akhir untuk pengumpulan tugas 1 itu sudah hari Minggu ini ya. Jadi harus segeralah nanti untuk tugas 1 nanti bisa dikumpulkan sehingga bisa selesai sebelum batas akhir waktu pengumpulan tugasnya. Oke, saya izin share screen untuk materi pada malam hari ini. Oke, baik. Jadi materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang praktikum yang pertama, yakni membuat sambungan kabel, ya, baik itu kabel UTP yang menggunakan jenis strike through ataupun yang crossover, ya. Jadi di sini hal-hal yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu, peralatan yang harus dipersiapkan seperti yang ada di dalam materi, ya. Di antaranya ada kabel UTP, kemudian ada konektor RJ45, kemudian ada tang crimping dan juga ada line tester. Ya, jadi peralatan-peralatan itu yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan sambungan kabel. Ya, sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam jaringan komputer ya, kita memiliki beberapa kabel yang biasanya kita gunakan ya. Kabel yang pertama ini yang paling lama adalah jenis kabel koaksial ya. Kabel koaksial itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya gambarkan jenis kabelnya. Nah, kurang lebih seperti ini kabel koaksial itu ya. Ini adalah kabel jenis koaksial. Jadi kabel koaksial ini digunakan pada jaringan-jaringan masa lalu ya. Untuk jaringan komputer yang dulu-dulu itu pakai kabel koaksial. Kalau sekarang kabel koaksial tidak digunakan untuk jaringan komputer, melainkan digunakan untuk kabel-kabel pada televisi ya, pada TV-TV yang seringkali kita lihat di belakang kabel antena TV. Nah, itu pakai jenis kabelnya adalah koaksial. Kabel koaksial ini memiliki beberapa isolator atau shield atau pembungkus ya. Jadi ada isolator luar, kemudian ketika kita kupas biasanya ada serat-serat benang ya, kemudian ada aluminium foil, baru di bagian yang paling dalam itu ada satu tembaga inti yang menjadi eh, penghantar untuk pengiriman datanya. Nah, ini menggunakan jenis kabel koaksial. Ya, selain itu, kabel koaksial itu kalau digunakan untuk proses pengiriman data itu tidak secepat kabel-kabel yang lain ya, kabel UTP. Ya, jadi pengiriman datanya relatif lebih lambat kalau menggunakan kabel koaksial. Selain kabel koaksial, ada kabel jaringan yang lain, yaitu yang seringkali teman-teman gunakan, termasuk yang digunakan untuk praktikum pada malam hari ini. Yakni ada kabel UTP. Ya, jadi ada jenis kabel yang berikutnya adalah kabel UTP. Ya, atau secara nama kabelnya itu namanya adalah kabel twisted pair. Ya, jadi kabel twisted pair ini merupakan kabel yang banyak digunakan untuk jaringan komputer. Ya, dan kabel ini biasanya menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain ya. Makanya disebut sebagai kabel jaringan karena digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Nah, kabel twisted pair ini memiliki dua macam kabel, yakni ada kabel UTP dan ada kabel STP. Ya, jadi twisted pair ini nama kabelnya. Kemudian jenisnya ada UTP dan juga ada STP.
Ya, bedanya apa kabel UTP dengan kabel STP? Ya, ini. Ya, kalau kabel UTP itu adalah unshielded twisted pair. Ya, jadi kabel UTP ini merupakan kabel twisted pair yang tidak dilengkapi dengan pelindung internal. Ya, penggunaan kabel ini paling banyak untuk jaringan-jaringan LAN. Ya, jadi di dalam kabelnya itu tidak ada pelindung, tidak ada shield. Makanya disebut unshielded. Ya, jadi tidak ada pelindungnya. Jadi ketika kita kupas, maka di dalamnya akan langsung kita jumpai 8 kabel kecil-kecil. Ya, itu kabel UTP dan yang paling banyak kita jumpai di pasaran jenisnya adalah kabel UTP dan harganya relatif lebih murah. Nah, ini adalah penampakan dan gambar dari kabel UTP. Jadi memang tidak ada pembungkus di dalamnya. Jadi setelah kita kupas yang warna hitam, kemudian akan terlihat 8 macam warna kabel. Ya. 8 warna itu OHBC, oranye, hijau, biru, dan coklat. Ya, sedangkan 4 warna yang lain kombinasi dengan warna putih. Ya, jadi oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, itu kombinasi-kombinasi di dalam kabel UTP. Sehingga dengan menggunakan kabel UTP ini, ya kabel UTP ini hanya dilapisi dengan satu pelapis untuk mengurangi kerusakan, namun tidak bisa melindungi dari interferensi elektronik. Ya, maksudnya apa? Biasanya kalau kita masang instalasi kabel, ya khususnya kabel jaringan, itu tidak boleh didekatkan dengan kabel-kabel listrik, ya karena arus listrik yang kuat itu bisa mengganggu proses pengiriman data. Ya, jadi harus dipisahkan antara kabel UTP atau kabel jaringan dengan kabel listrik. Tidak boleh dijadikan satu. Ya, itu sangat mengganggu sekali. Nah, itu kalau pakai kabel UTP, dia tidak bisa nih mengurangi interferensi arus listrik. Ya, tapi kalau arus-arus yang rumah tangga ya 450, 900, 1200 masih aman lah kabel-kabel UTP seperti ini. Ya. Tapi penggunaan jangka panjang tetap harus dipisahkan ya, jadi tidak boleh dijadikan satu. Kabel UTP ini memiliki beberapa kategori ya, antara kategori 1 hingga kategori 8. Dan yang paling umum digunakan itu kategori 5 dan 6. Ya, yang sering kali kita gunakan untuk kabel-kabel jaringan, kabel laboratorium, kabel LAN itu menggunakan kategori 5 dan 6. Nah, nanti ada bedanya di bawah terkait dengan jenis-jenis kabel kategori ini. Ya. Nah, ini kalau ini contoh kabel Cat 6 ya, kategori 6. Jadi setelah kita kupas di dalamnya itu ada semacam sekat ya atau crossing yang fungsinya untuk membagi agar kabel itu tidak saling bersilangan ya, satu sama lain tidak saling bersilangan. Ya, jadi lebih rapi kalau kita menggunakan crossing seperti ini. Ini kabel dengan kategori 6 dan kabel kategori 6 itu secara ketahanan ya terhadap gangguan-gangguan eksternal dari luar ya, panas, ya kena air ya, itu lebih tahan dibandingkan kategori 5 ya. Makanya harganya lebih mahal kategori 6 dibandingkan kategori 5. Nah, untuk memastikan kabel yang kita beli itu kategori 5 atau 6, nah, di isolator luar, bagian luar kabel yang warna putih itu juga sudah ada keterangan ya, cat berapa. Contoh kalau di sini terlihat 5E, ini kategori 5E. Nah, selain kabel UTP yang saya katakan bahwa kabel twisted pair itu punya dua ya, ada UTP dan STP. Kalau STP ini adalah shielded twisted pair, jadi shield dia memiliki pembungkus. Ya, kabel pasangan berpilin yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Ya, jadi contoh kabelnya seperti ini. Ada pelindungnya. Jadi tidak hanya isolator yang bagian luar, tapi ketika kita kupas ada semacam pelindung seperti aluminium foil. Ya, ini mampu menahan gelombang elektromagnetik yang dari luar sehingga proses pengiriman data bisa tetap terjaga dengan baik ya. Nah, di sini dikatakan namun harga kabel STP ini lebih mahal
dibandingkan kabel UTP. Nah, itu sisi kelemahannya. Ya, tinggal kita sesuaikan. Kita di lapangan ketika kita masang jaringan lebih membutuhkan yang UTP atau yang STP. Tapi sepanjang saya mengamati jaringan-jaringan laboratorium, itu umumnya pakai kabel UTP sudah aman sih. Ya, jadi dari sisi biaya pun juga tidak terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini jenis kabelnya juga. Nah, kabel-kabel ini memiliki panjang maksimal, ya. Jadi panjang-panjang maksimal setiap kabel itu berbeda-beda, ya. Tergantung dari merek juga biasanya. Ya. Kalau umumnya yang kita gunakan kabel-kabel UTP merek Belden, nah itu biasanya untuk proses pengiriman data dia masih mampu digunakan hingga panjang maksimal 100 meter. Ya. Jadi setelah 100 meter, misalkan 101, 102, proses pengiriman data itu sudah tidak bisa maksimal, bahkan cenderung hilang pengiriman datanya. Ya, jadi jarak amannya adalah di bawah 100 meter. Ya, jadi kalau sudah di atas 100 meter, alangkah baiknya mungkin kita tidak pakai kabel UTP. Ya, bisa kita pakai antena atau mungkin pakai media transmisi yang lain. Ya, kalau pakai kabel UTP, panjang maksimalnya hanya sampai 100 meter atau pakai opsi kabel yang lain. Ya, jadi tadi kabel yang pertama adalah kabel koaksial, kemudian ya kabel yang kedua kabel twisted pair. Di dalam twisted pair itu ada dua jenis yaitu STP ataupun UTP. Nah, kemudian kabel yang ketiga itu adalah kabel FO atau fiber optik. Nah, itu juga salah satu kabel yang digunakan untuk jaringan komputer. Ya, seringkali kita jumpai kabel-kabel FO itu sudah banyak sekali terpasang di luar-luar ya, jaringan-jaringan outdoor ya antara provider penyedia layanan internet biasanya sudah menggunakan kabel-kabel FO untuk melakukan pemasangan instalasi ke rumah-rumah ya. Bahkan seringkali kalau di wilayah saya ini saya jumpai ini perkenalan juga ya. Saya dari wilayah Jawa Timur ya, khususnya dari Jombang ya, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ini kalau saya jumpai di wilayah saya itu banyak sekali kabel-kabel itu yang semrawut ya, kabel-kabel FO itu di jalanan ya, sehingga banyak tiang-tiang itu yang tiba-tiba hari ini nggak ada, besok itu sudah berkumpul 5 tiang dalam satu titik ya. Nah, itu yang menjadi problem yang masih jadi permasalahan di wilayah-wilayah di tempat saya. Nggak tahu mungkin kalau di wilayah teman-teman yang lain apakah juga sama atau lebih tertata dengan rapi ya, karena beberapa kali saya menjumpai harus ada penertiban nih. Kalau nggak gitu ya semakin jelek ya tata kota sehingga kabel-kabel itu sangat mengganggu sekali. Nah, itu kabel FO harus ada penindakan sih sebenarnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Selain menggunakan kabel, perangkat yang kita butuhkan untuk praktikum ini kita menggunakan konektor RJ45. Ya, konektor RJ45 ini kita gunakan untuk menyambungkan kabel dengan port pada komputer ya atau port NIC Network Interface Card ya. Karena port NIC ini yang nantinya memfasilitasi kita agar kita bisa saling tersambung satu komputer dengan komputer yang lain. Ya, ini adalah contoh dari konektor RJ45 ada Cat6 sampai Cat8. Ya, secara tampilan luar ada sedikit perbedaan dari setiap kategori konektor. Jadi, pastikan kalau teman-teman beli kabel itu satu paket dengan konektornya yang sama ya. Jangan sampai salah. Ya, jadi harus sama. Khawatirnya kalau salah nanti tidak sesuai dengan penggunaannya. Oke, kemudian selain itu kita juga membutuhkan tang krimping. Ya, tang krimping ini kita gunakan untuk memasang atau menjepit ya, apa ya bahasanya ya, menjepitkan ya. Untuk menjepit ujung konektor RJ45 dengan kabel UTP yang sudah kita kupas dan sudah kita masukkan. Selain digunakan untuk menjepit, tang krimping ini biasanya memiliki fungsi untuk memotong kabel dan mengupas kabel. Ya, tapi tetap tergantung dari jenis tang krimping yang kita beli. Ya, ada beberapa tang krimping itu yang hanya punya fungsi untuk memotong tanpa mengupas. Ya,
Yang digunakan untuk mengupas biasanya ada alatnya sendiri. Nah ini jenis tang krimpingnya untuk memotong kabel dan juga untuk mengupas kabel. Ya. Nah, ada lagi alat ini ya, alat yang warna kuning ini juga digunakan untuk mengupas. Ya, ini digunakan untuk mengupas kabel untuk memudahkan kita. Kalaupun kita nggak punya alat-alat ini, ya kita bisa pakai gunting atau pakai cutter ya. Pokoknya alat potong yang bisa kita gunakan untuk memotong-motong kabel sehingga hasilnya bisa maksimal lah. Ya, jangan sampai terlalu ini ya mengupasnya, terlalu bersemangat nanti kabel-kabel yang dalam juga ikut terpotong. Nah, kemudian peralatan yang berikutnya adalah tester atau line tester. Ini alat yang kita gunakan untuk mengecek sambungan kabel UTP dengan RJ45. Setelah itu juga dapat digunakan untuk mengecek strategi pengkabelan apakah menggunakan strike atau menggunakan cross ya, karena nanti ada dua jenis sambungan kabel UTP, ada strike dan juga ada cross ya. Secara penggunaan berbeda-beda jenis sambungan strike ataupun cross itu sendiri. Nah, ini untuk konektornya ya, jadi menggunakan konektor RJ45. Kemudian ini untuk line testernya. Line testernya ini nanti ada port atau lubang yang nantinya akan kita masukkan konektor RJ45-nya. Dan di dalam line tester ini ada indikator, lampu indikator ya. Pastikan lampu-lampu itu menyala ya. Ketika ada salah satu lampu yang tidak menyala, maka bisa dipastikan sambungannya gagal atau kurang pas atau nanti bisa diperbaiki ulang ya. Nah, ini teknis untuk memasukkan kabelnya. Oke, secara sambungan kabel ini kalau dilihat di sini ya. Nah, saya buka di sini. Ada sambungan strike dan ada sambungan cross. Ya, aturannya adalah kalau yang sambungan strike itu lurus ya. Jadi warna pada ujung pin sebelah kiri dengan warna pada ujung pin sebelah kanan itu dua-duanya harus sama. Ya, jadi urutannya kalau menurut aturan dimulai dari warna oranye putih, oranye hijau putih, biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ya, jadi semua warnanya, urut-urutannya juga harus sama antara ujung kiri dengan ujung kanan. Ketika ada salah satu saja yang bersilang, maka tidak akan bisa digunakan dan tidak menjadi sambungan strike. Nah, sambungan strike ini digunakan untuk menyambungkan device atau perangkat-perangkat jaringan yang memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi contohnya komputer dengan hub, komputer dengan switch, komputer dengan router, hub dengan router. Nah, itu menggunakan sambungan strike. Sedangkan untuk sambungan yang crossover, ya, sambungan crossover itu seperti ini. Ada beberapa warna yang bersilang. Yang bersilang itu berarti warna itu di pin atau di konektor ujung kiri dengan konektor ujung sebelah kanan itu tidak sama. Ya, contoh ya di sini di pin nomor 1 yang sebelah kiri warna oranye putih. Ternyata di ujung pin yang sebelah kanan nomor 1 warnanya hijau putih. Ya, jadi aturannya adalah setiap warna oranye harus ketemu warna hijau dan sebaliknya setiap warna hijau ketemunya adalah warna oranye. Sedangkan sisa warna yang lain yaitu biru dan coklat tetap ketemu dengan warna itu sendiri. Jadi biru ketemu biru, biru putih ketemu biru putih, coklat putih ketemu coklat putih, coklat juga ketemu coklat. Nah, itu jadi aturan penyambungannya adalah seperti itu. Nah, crossover ini digunakan untuk menyambungkan atau fungsinya untuk menyambungkan device jaringan komputer yang memiliki karakter yang sama. Contoh komputer dengan komputer, hub dengan hub, switch dengan switch, router dengan router, itu menggunakan jenis sambungannya adalah crossover. Nah, ini yang menjadi tugas ya. Jadi kalau saya amati di tugas satu hanya yang sambungan strike saja ya, jadi tidak menggunakan sambungan crossover ya. Oke, baik kita akan langsung ke demo ya, demo untuk penyambungan kabelnya. Oke, jadi ini ya kabel UTP. Ini kalau saya lihat ini
keterangan kabelnya yang saya beli adalah kabel kategori 6 ini. Nah, ini cat 6 ini. Jadi di dalamnya ini ada plastik tadi ya crossing ya yang digunakan untuk memisahkan 8 macam warna ya. 8 warna ini juga harus hafal ya teman-teman ya. Warna apa saja? OHBC, oranye, hijau, biru, dan coklat. Sisanya kombinasi dengan warna putih. Nah, ini sudah saya kupas. Cara mengupasnya ya kita bisa pakai gunting aja ya. Kalau teman-teman nggak punya alat pengupas yang lain, kita pakai gunting aja, kita kupas. Yang penting yang bagian dalam ini jangan sampai ikut terpotong juga. Ya, jadi ngupasnya cukup yang bagian isolator luar saja, yang dalam jangan sampai ikut terpotong. Ya. Kemudian sepanjang apa kita ngupasnya? Kalau terlalu panjang itu juga jelek nanti sambungannya. Ya, jadi harus sepanjang ini, panjang konektornya ini konektornya ya. Ya, kurang lebih sepanjang konektor lah, kita lebih sedikit boleh. Karena kabel ini kan harus dirapikan nanti. Kalau terlalu panjang jelek, terlalu pendek, misalnya kayak gini saya kupas pendek, ini juga jelek. Ya, atau malah nggak bisa. Ya, jadi ini nggak bisa masuk ke dalam konektornya. Jadi harus minimal segini ya. Ya, sepanjang konektornya. Oke, ini sudah kita kupas ujung kiri dan ujung kanan. Kita praktek salah satu aja ya. Ini yang sambungan strike terlebih dahulu ya. Kita urutkan kabelnya setelah kita kupas. Nah, ini pekerjaan yang paling ribet dan paling butuh ketelitian ini ya. Harus diurutkan warnanya ini ya. Ya, ini sudah saya urutkan berarti dimulai dari warna oranye putih. Ya, jadi tadi urutannya adalah oranye putih, kemudian oranye, hijau putih, kemudian biru, ya, kemudian biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini urutan warnanya kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya urutkan, ya. Jadi saya bacanya, kalau saya sih bacanya dari sebelah kiri sini ya. Oranye putih, oranye, hijau putih, hijau, biru putih, hijau, coklat putih, coklat, dan seterusnya. Ya, kalau teman-teman monggo. Yang penting urutannya harus sama seperti itu. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, kabelnya agak dilurus-luruskan ya. Ya, dan dipadatkan biar bisa menyatu seperti ini. Nah, ini ujungnya kalau teman-teman lihat, ini ujungnya kan nggak rata ya, ujung kabelnya itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, ini sebelum kita masukkan ke konektornya, ini harus kita potong dulu. Ya, jadi harus dirapikan. Ujungnya itu harus kita rapikan. Oke, saya rapikan dulu ujungnya. Nah, ini sudah saya rapikan. Ya, pakai gunting aja nggak apa-apa. Ya, ini sudah kita rapikan ujungnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah rapi, ini konektornya. Nah, posisi konektornya juga harus kita pahami ya. Konektor ini ada pengait. Ini ada pengait ini. Nah, ini ada pengaitnya ini. Nah, pengaitnya itu kalau saya itu menghadapnya ke arah sana ya, membelakangi saya. Ya, ini kayak gini. Jadi yang menghadap ke saya itu yang pin yang ada kuning-kuning ini, tembaga warna kuning ini yang menghadap ke saya. Dan ini menghadap ke atas dan kabelnya kita masukkan. Nah, oke, kalau sudah, nah ini tinggal kita masukkan aja. Kita dorong aja kabelnya itu masuk ke dalam konektornya. Nanti ada 8 lubang kecil-kecil ya pinnya. Ini masuk ya, pastikan masuk sampai mentok ya. Harus sampai mentok ke ujungnya sini ya. Kalau nggak mentok ke ujungnya, nanti kabelnya nggak akan tergigit oleh tembaga yang warna kuningnya ada di sini. Ya, awalnya kalau kita cek ya tembaga warna kuning-kuning ini pin-pinnya itu masih posisi agak menjorok keluar. Nah, nanti kalau sudah kita tang, dia akan masuk ke dalam. Jadi menggigit kabelnya. Makanya kabelnya itu nggak perlu dikupas ya. Karena nanti kabel itu akan tergigit oleh pin tembaga itu sehingga akan melukai bagian dalam kabel dan seolah-olah itu tanpa dikupas sudah bisa karena sudah tergigit. Nah, kita pastikan ini kabelnya sudah mentok ke ujung ya. Kalau sudah mentok sebelum ditang ya kita cek lagi warnanya, urutannya sama atau enggak. Nah, permasalahan yang sering terjadi kadang gitu ya. Sudah mentok, sudah merasa mentok nih sudah oke. Kemudian langsung ditang ya tanpa dicek kembali urutan warnanya. Ya, ternyata salah setelah ditang ya. Kalau setelah ditang terus salah, ya ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini harus dipotong ya. Ini jadi harus dipotong ini kabelnya. Nah, segini harus dipotong dan dibuang karena eh, konektor RJ45 ini sekali pakai ya. Jadi sekali gagal, sekali rusak ya harus dibuang
Ya. Oke, kalau sudah mentok kayak gini, dipastikan urutan warnanya sama. Nah, maka berikutnya kita ambil nih tang krimping kita. Ya, nah, tang krimping kita ambil. Ya, ini bagian bawahnya ini bisa digunakan untuk mengupas ataupun memotong. Ya, cuman hati-hati jangan sampai terpotong bagian kabel dalamnya juga kalau ingin mengupas. Ya, lebih aman kalau saya sih lebih aman pakai ini sih, pakai gunting atau pakai cutter atau alat kupasnya sendiri. Jadi jangan pakai yang tang. Ya, itu lebih aman. Ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ya, dimasukkan kabelnya ke dalam lubang konektor RJ45 yang ada di tang. Kalau sudah ditekan ya, nah sampai bunyi kretek-kretek gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak bunyi kretek ya. Tapi yang penting ini sudah merasa ditekan dengan kencang dengan kuat, ya sudah aman sih ya. Tapi jangan hanya sekali. Ya kalau bisa 2 sampai 3 kali lah. Karena beberapa kasus itu ternyata butuh kekuatan dan butuh berulang-ulang untuk melakukan pengkrimpingan kayak gini. Ya, nah ini kalau sudah kita coba cek ya, cek dulu kabelnya. Nah ini, nah tembaga pin warna kuning-kuning 8 ini, yang tadinya masih menjorok keluar. Nah ini, ya ini nggak terlihat detailnya ya. Nah ini sudah masuk ke dalam. Ya, indikatornya kalau sudah masuk ke dalam, ini kalau kita lepas kayak gini, kita tarik-tarik ini kabelnya nggak mau lepas, ya, karena sudah tergigit, ya. Kalau ternyata kita tarik ada salah satu kabel yang lepas, ya, ucul, ya, lepas ya, maka ini bisa dikatakan sambungannya itu gagal. Nah, kalau gagal yo tadi harus dipotong, ya. Jadi nggak bisa dipertahankan, ini harus dipotong. Oke, nah, kemudian kita cek lagi warnanya. Oh, ternyata urutan warnanya sudah sesuai. Nah, baru ujung satunya kita buat hal yang sama juga. Ya, ujung satunya berarti kita kupas sepanjang itu, kemudian kita urutkan warna kabelnya. Jangan sampai keliru kalau kita baca dari kiri ya dari kiri semua warnanya. Ya, jangan sampai salah. Ya, kalau sudah, nah ini saya sudah buat sambungannya. Ya, kita tes pakai ini line tester ya. Ini line testernya. Oke, saya cek dulu ini mana yang strike. Ya, ini kayaknya ini yang strike. Oke, ini coba kita cek ya. Ini strike apa cross ya? Tadi saya sudah buat 2 sambungan ini. Strike sama cross. Nah, kita masukkan ke nah, yang kita coba cek, kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya, indikator LED-nya, lampunya sudah nyala. Nah, apakah cross atau strike? Nah, kita lihatnya itu dari lampu ya yang menyala, indikator LED yang menyala, ya LED ya, LED. Ya, yang menyala antara kanan dan kiri, ini kanan dan kiri, itu urutan warna yang nyala itu nomornya sama. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti strike. Ya, karena urutan warna yang menyala itu sama. Ya, dan ini kalau ada salah satu saja lampu yang nggak nyala, itu berarti kemungkinan juga sambungannya ada yang gagal, salah. Nah, maka opsinya kalau ada salah satu yang nggak nyala, opsi yang pertama kita jangan langsung negatif thinking nih, ini langsung salah, langsung kita potong, jangan. Nah, kita coba cek warnanya dulu, ya urutan warnanya. Misalkan kayak gini ya, oh ini ada yang nggak nyala. Nah, kita cek dulu urutan warnanya antara ujung satu dan ujung duanya, kita cek. Oh, ini sudah benar nih urutan warnanya kanan dan kiri sama. Wah, berarti nggak ada kesalahan dari sisi warna. Kemudian kita cek pinnya apakah sudah menggigit semua kabel atau enggak. Oh, sudah menggigit semuanya. Ya, nah berarti yang berikutnya kita lakukan pengkrimpingan ulang ya pakai tang ini. Kita krimping-krimping lagi karena kadang itu kurang ya gigitnya kurang masuk ke dalam. Nah, ini nggak apa-apa. Setelah kita ditang-tang kayak gini lagi nggak apa-apa. Nah, ditang-tang lagi, kemudian ini juga dicoba, ditang lagi, ya ujung dua-duanya dicoba. Nah, kalau sudah, coba dites. Nah, oh ternyata setelah dites beneran sudah nyala semua. Tapi kalau dites tetap ada satu yang nggak nyala, ya berarti proses penyambungannya ada yang gagal, kabelnya tetap harus dipotong, ya tetap harus dipotong. Itu salah satu alternatif ya biar mungkin tidak langsung dipotong kabelnya. Coba dicek barangkali kok ada yang kurang pas ya daripada langsung dipotong ya. Nanti eman-eman kabelnya. Oke, kemudian yang kedua, ini yang sambungan saya yang kedua ya.
pakai yang cross ya. Ini yang cross ini coba. Saya cek. Ini cross. Oh ini jatuh. Yang strike juga. Nah ini yang cross ini. Ya bedanya apa antara strike dengan cross itu? Nah kalau diamati cara nyalanya beda. Kanan dengan kiri ini beda nyalanya. Ya, kalau yang sebelah sini, ini nyalanya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang sini bersilang. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ya, artinya yang sebelah sini acak, yang sebelah sini urut. Nah, ini berarti cross. Ya, berarti ujung kanan dan ujung kiri ada warna-warna yang bersilang. Ya, kalau yang tadi kan enggak. Warna nyalanya tetap sama, ujung kiri dan ujung kanan tetap sama. Nah, kalau yang cross ini peruntukannya tadi ya untuk device-device komputer yang device jaringan komputer yang sama ya, komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, itu pakai yang cross. Sedangkan kalau yang strike seperti ini digunakan untuk device yang berbeda, komputer dengan switch, komputer dengan hub, komputer dengan router, sehingga yang paling banyak dan paling sering kita jumpai adalah sambungan kabel strike di lapangan. Cross itu sangat jarang sekali kita jumpai, tapi secara teori dan keilmuan juga tetap harus kita pelajari cara penyambungan antara cross dengan strike. Ya, secara proses untuk ngerimping, ngupas itu nggak ada bedanya. Yang berbeda hanya proses pemasangan warna kabelnya saja, ada yang bersilang ya, sedangkan proses yang lain semuanya tetap sama. Ya, oke itu teman-teman, ini tugas satu kalian ya. Jadi nanti harus bisa selesai sebelum batas waktunya selesai ya di hari Minggu kalau nggak salah batas terakhir pengumpulan tugasnya. Oke, kemudian saya ada pertanyaan ya di diskusi itu yang bertanya kalau misalkan ini untuk tugas yang pertama atau tugas satu ini saya kesulitan untuk pengadaan alat ya baik itu beli ya karena alat-alat ini kan tidak harus teman-teman beli kalau misalkan teman-teman rumahnya dekat dengan saya ya monggo ke rumah saya ya tapi kalau jauh ya mungkin bisa pinjem dengan temennya sewa atau mungkin alternatif terakhir kalau mau beli ya monggo silakan cuman saya nggak mewajibkan harus beli sih ya. Ya, tapi kalau bisa pinjam ya pinjam aja. Nah, sedangkan kalau kita nggak bisa pinjam, nggak bisa sewa, nggak bisa beli, nah solusi yang saya tawarkan adalah teman-teman bisa membuat alat peraga saja ya. Jadi contohnya misalkan anggap aja ini pakai kabel listrik ya. Nah, kabel listrik tapi teman-teman di videonya harus menjelaskan seolah-olah sedang melakukan sambungan kabel UTP. Ya, jadi misalkan kayak gini, ini adalah kabel UTP, misal ya ini adalah kabel UTP. Nah, kabel UTP punya 8 warna di dalamnya. Nah, kemudian langkah yang pertama kita kupas kabelnya. Nah, itu jadi harus dijelaskan di videonya seperti itu. Kita kupas kabelnya. Setelah kita kupas, kita tata kabelnya urutan warnanya. Yang pertama oranye putih, oranye, hijau putih, biru dan seterusnya. Kemudian setelah kita tata, ya, setelah kita tata, kemudian akan kita masukkan ke land testernya. Oh, maaf ya, land tester gini baca pertanyaan. Ya, kita masukkan ke konektor RJ45-nya, kita masukkan. Nah, konektornya kalau nggak punya, nah, pakai apapun lah, punya alat peraga, pakai tutup botol atau apa ya, masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan. Ya, setelah dimasukkan, ditangkrimping ya. Kalau nggak punya tangkrimping ya pakai jari gini aja nggak apa-apa. Nah, ini ditangkrimping kayak gini. Ya, kalau sudah ditangkrimping, ya, kemudian kalau sudah sesuai warnanya, kita masukkan ke land tester. Nah, kalau ini sambungannya benar, maka di land tester akan muncul indikator warna oranye, warna pada nomor 1 sampai nomor 8 itu nyala semua. Nah, ini berarti proses sambungannya sudah selesai dan kabel UTP dengan sambungan strike ini digunakan untuk jaringan-jaringan komputer dengan perangkat ataupun device yang berbeda. Sudah selesai, gitu aja, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kesulitan
terkait dengan pengadaan alat-alatnya sih ya ini solusi saja. Cuman ya karena kaitannya dengan pengadaan alat ya mungkin ada juga teman-teman yang sudah usaha untuk beli dan lain sebagainya, otomatis dari sisi nilai tidak sama ya. Tidak sama bukan berarti yang nggak punya alat nggak lulus juga, ya tetap lulus, cuman nilainya nanti nggak sama ya. Kemudian ada yang tanya ini barusan tanya ini. Ya, monggo kalau mau bertanya nanti bisa nulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya. Nanti saya panggil ya. Oke, ada yang tanya kalau nggak punya land testernya ini. Nah, kalau saya nggak ada land testernya Pak, gimana? Nah, wis kayak tadi aja, disimulasikan aja, terus tunjukkan aja di video bahwa urutan warna kabelnya itu sudah sama antara ujung kanan dan ujung kiri. Kalau videonya bisa detail sih ya, karena kabelnya kan juga cukup kecil-kecil ya. Ya, jadi bisa seperti itu aja sih, ya, biar nggak terlalu memberatkan teman-teman yang lain juga nanti. Oke, jadi itu ya solusinya teman-teman. Terus ada juga yang ngumpulin tugas. Ngumpulin tugasnya itu kalau ternyata tugasnya nggak tugasnya kan harusnya video nih ya. Video itu bisa diunggah di Google Drive, di YouTube, atau di sosial media. Linknya nanti yang baru dikumpulkan di e-learningnya UT. Ya, bukan videonya ya karena terlalu berat biasanya kalau video. Jadi linknya saja dan pastikan linknya itu bisa diakses. Ya, linknya bisa diakses dan bisa saya buka, saya bisa nilai. Tapi ada juga saya cek, mungkin kelas ini ya, mungkin kelas ini atau kelas sebelah, saya cek itu yang dikirimkannya bukan link atau bukan video, tapi dikirimkan step by step cara melakukan sambungan kabel. Jadi yang pertama alat-alat ini, yang kedua persiapan pelaksanaan. Nah, ini yang harus diperbaiki itu salah ya. Jadi harus bentuk video pengumpulan tugasnya. Ya, berupa linknya saja, jangan videonya yang diunggah. Seperti itu. Nah, ini. Oke, kemudian di sini ada yang tanya lagi, kalau langsung tes pakai WiFi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, monggo kalau mau diuji coba. Tapi ya videonya ya agak ribet juga sih ya, harus dites misalkan langsung antara di rumah mungkin punya akses point ya, punya layanan internet. Nah, dari boxnya dari kotaknya akses point, anggap aja ini akses pointnya ya, biasanya provider internet kalau di rumah kita kan punya akses point nih. Nah, ini disambungkan ke akses pointnya ini. Dread. Nah, terus ujung satunya dimasukkan ke laptop, dread, atau ke komputer. Nah, kalau dicek pojok sambungan ternyata terkoneksi, ya itu berarti sudah berhasil. Itu salah satu indikasi untuk testernya juga kalau nggak punya tester. Cuman ya agak ribet juga, tapi monggo itu kreativitas kalian lah untuk usaha ya monggo itu nggak masalah ya. Pak izin bertanya tugas 2 mohon dijelaskan serta kebutuhan alatnya nih. Tugas 2 ini tugas 2 yang mana ini? Mas Nasrullah ini. Ya ini setahu saya ini masih tugas 1 ini. Mas Nasrullah hadir mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya disampaikan aja apa. Saya belum mempelajari yang tugas 2. Gimana? Yang saya lihat di bentar. Tugas 2 coba saya buka e-learning juga. Yang aktivitas belajar 7 Pak. Aktivitas belajar tugas 2 itu di aktivitas belajar 8 kalau nggak salah. Ya ini saya buka ini di aktivitas belajar 8. Nah, ini pakai ini sih. Kalau yang 7 ya coba saya buka yang 7. Ya kalau yang di aktivitas belajar 7 ini nggak ada tugasnya ini. Ini hanya materi saja. Tugas 2-nya ada di aktivitas belajar 8. Itu nanti kalau saya lihat di sini pakai aplikasi ini simulator bisa nanti pakai Cisco, pakai Tracer ya. Ini kan juga ada panduan prakteknya. Ya, di materi inisiasi itu ada panduan praktek 2. Nah, itu bisa dibuka
dan nanti bisa dipelajari. Cuman yang kedua ini kalau lihat dari tugasnya, ini saya coba buka dulu. Ya, kalau dari tugasnya di sini hanya CMD itu hanya masuk ke command prompt aja. Ya, masuk ke CMD terus ketik ipconfig ya ipconfig/release, renew dan seterusnya. Hanya melalui perangkat laptop saja. Jadi nggak butuh peralatan yang lain, hanya melakukan ping dan lain seterusnya. Ya. Bisa juga pakai ini apa? Simulator. Ya, bisa pakai simulatornya Cisco Packet Tracer. Itu bisa. Nanti kalau mau nyoba ipconfig dan seterusnya, bisa nanti pakai aplikasi simulator. Ya, seperti itu Mas Nasrullah ya. Makasih. Berarti itu dimulai minggu depan ya, Pak? Ya, itu masih minggu depan. Masih lama tadi. Batas akhirnya masih tanggal 17 November kalau tidak salah, pengumpulannya ya. Sedangkan yang tugas satu ini minggu ini batas terakhirnya nanti. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Izin Pak, itu memang tugas 2 memang udah keluar apa belum Pak? Di saya belum masih aktivitas 7. Ya, belum. Memang belum, Mas. Ya, masih disable ini, masih belum dibuka memang. Terakhir masih aktivitas belajar 7 kok. Enggak, Mas Nasrullah tadi memang apa ya, mendahului ini. Ya, nggak apa, Mas. Ya, seperti itu, Mas Dimas. Ada lagi yang lain? Ini sudah bisa ya. Untuk yang tadi ya, solusi bagi teman-teman yang pengadaan alatnya mengalami kendala, nah, bisa pakai alternatif itu aja ya, biar tetap ada nilainya. Karena untuk mata kuliah berpraktek itu fokus nilainya itu tidak pada diskusi ya, tetapi pada tugas ya dan juga UAS dan porsi tugasnya juga 50%. Jadi kalau tugas 1, 2, 3 itu tidak dikumpulkan ya otomatis nilai untuk mata kuliah ini juga dipastikan kita akan lulus nanti ya. Dipastikan semuanya mengumpulkan tugas. Oke, sudah? Tidak ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kita coba. Oh, ya, Mas Dimas, gimana? Izin Pak, ini di apa namanya? Diskusi ini udah ini belum Pak, direkam nggak Pak? Diskusi yang di ini aktivitas belajar ini. Enggak, maksudnya web ini direkam nggak Pak? Ada Oh rekamannya iya, nggak Pak? heeh. Ini direkam ini. Kalau dari apa panduan, ini tersimpan otomatis di OneDrive. Ya, cuman ini juga saya screen recorder ya. Jadi nanti hasil rekaman ini nanti akan saya unggah karena sekarang aktivitas belajar yang berapa ini sekarang ini? Aktivitas belajar yang aktif sekarang aktivitas belajar yang ke ini ya 7 ya. Nanti saya 6 Pak, 6. ya 6 ya. Saya masukkan di ini, di 6 nanti. Link videonya nanti. Ya, saya masukkan di bawah tulisan aktivitas belajar 6. Nanti teman-teman buka aja di aktivitas belajar 6. Nanti saya unggah videonya nanti. Masih Pak. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Ya, untuk yang terakhir, ini minta tolong untuk bisa diaktifkan kameranya yang memungkinkan, ya, untuk bisa saya ambil dokumentasi pada malam hari ini. Oke, baik, saya hitung, ya, saya screenshot 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang pertama, untuk halaman berikutnya yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi pada tutorial webinar
pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam studinya yang ada di Universitas Terbuka. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Bentar ya.